Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu. Bersama saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Kali ini Bawaslu Kabupaten Probolinggo melakukan podcast di suatu tempat yang luar biasa dan bertepatan dengan acara puncak peringatan Hari Pers Nasional Probolinggo Raya. Ini kebetulan di sini ada tempatnya memang luar biasa di salah satu tempat wisata di Kota Probolinggo, yaitu Pantai Permata Pilang, Kota Probolinggo. Dan kebetulan hari ini saya bersama Ketua PWI Probolinggo Raya Haji Suyud yang saat ini ada gelaran, yaitu memperingati resepsi peringatan HPN acara puncak, sahabat Bawaslu. Dan kebetulan kami merasa terhormat, yaitu kami diberi ruang untuk bisa bekerja sama, yaitu melakukan penandatanganan MOU antara Bawaslu Kabupaten Probolinggo dengan PWI Probolinggo Raya. Seperti apa sih latar belakang dari penandatanganan MOU ini, termasuk sekaligus tentang peringatan puncak HPN 2023. Kita langsung sapa beliau untuk bincang tentang hal ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Suyud, ya. Biasa Ketua PWI Probolinggo Raya. Apa kabar ini? Sehat? Alhamdulillah baik, Mas Korib. Manggilnya Mas Korib atau Cak Korib? Cak Korib. Oh, Cak Korib. Ya. Kebetulan kalau di podcast kita Cak Korib. Cak Korib, siap. Berbicara tentang HPN ini, Pak Haji Suyud, Mas Suyud aja ya? Ya, Mas Suyud Karena aja. kalau panggil Haji ya terlalu religi, lebih ya? seneng panggil Mas kalau saya. Oke, Mas Suyud, bicara tentang HPN kali ini, Ya. gimana? Jadi HPN kali ini memang agak berbeda dengan HPN sebelumnya karena ini bertepatan dengan Pesta Demokrasi 5 tahunan Cak Korib. Jadi sesuai dengan temanya memang agak khusus juga. Jadi temanya adalah Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat. Iya, iya. Artinya merdeka ini ada yang mengartikan bebas, yang bertanggung jawab tentunya. Artinya ketika pers itu ruhnya itu kan memang harus bebas kan ya. Iya. Harus memberikan tidak bisa diintervensi oleh siapapun kan ya, termasuk oleh pemilik dan lain sebagainya. Nah, di sini harapannya pers itu hadir sebagai salah satu media yang ikut menyukseskan Pesta Demokrasi 5 tahunan itu. Karena itu ketika persnya bebas, yang bertanggung jawab, tentunya demokrasi juga akan bermartabat. Demikian juga sebaliknya, ketika demokrasinya bermartabat, tentu persnya juga mempunyai kesempatan untuk menjadi pers yang merdeka tadi itu. Artinya bisa melakukan liputan apapun ya, tanpa intervensi dari siapapun. Jadi ini temanya tahun 2023 ini sangat pas sekali ya, karena ini Pesta Demokrasi sudah mulai kan ya. Meskipun nanti pelaksananya di tahun 2024. Artinya sekali lagi sebagai media, sebagai pers, itu harus pers yang bisa memberikan informasi yang sesuai dengan fakta ya. Tidak ada kepentingan-kepentingan, tentu tidak ada intervensi dari siapapun. Harapannya dengan pers seperti itu nanti demokrasi yang ada di negara kita ya, khususnya di Probolinggo Raya ini menjadi demokrasi yang baik ya, yang bermartabat tadi itu, Cak Korib. Ya, oke. Nanti kita akan gali lebih dalam terkait dengan realisasi bagaimana pers yang merdeka, demokrasi bermartabat ini. Kita akan lebih gali dulu tentang bagaimana sih liku-liku mengadakan kegiatan saat ini, karena antara hari HPN itu tanggal 9 Februari sampai dengan ada 9 Maret, 1 bulan ya Mas. Gimana liku-likunya sampai hari puncak ini, atau juga mungkin kegiatan-kegiatan rangkaian kegiatannya. Ya, jadi untuk HPN tahun 2023 pada saat ini tetap ada kegiatan sosial, juga ada kegiatan yang terkait dengan dunia kami ya, media, tulis menulis lah, literasi ya. Kebetulan kami pada kegiatan kali ini pertama ada bagi-bagi nasi bungkus tadi, senabung ya. Jumat Berkah itu kami lakukan dengan Wali Kota Probolinggo. Jadi kita memanfaatkan para penjual nasi bungkus yang ada di sepanjang jalan Panglima Sudirman pada waktu itu. Kita kulak gitu ya, kita beli semua, kemudian kita bagikan kepada pengguna jalan pada waktu itu. Itu setiap hari Jumat? Satu kali itu aja, Jumat Berkah ya, untuk mengawali kegiatan HPN tahun 2023. Kemudian keesokan harinya kami lanjutkan dengan donor darah dan vaksin booster ya, karena kami melihat
kadang kami misalnya melihat di PMI misalnya itu ketersediaan darah sangat minim gitu ya. Karena itu kami mencoba berkontribusi memberikan manfaat lewat donor darah untuk masyarakat umum. Dilanjutkan dengan vaksin ya, karena vaksin sekarang meskipun sudah tidak ada PPKM dan lain sebagainya, tapi vaksin itu kan tetap dibutuhkan ya menjaga untuk kesehatan tubuh, imunitas tubuh ya. Jadi yang belum vaksin 1, 2, booster 1, booster 2 kami layani pada waktu itu. Alhamdulillah antusias gitu ya masyarakat hadir di kegiatan kami itu. Kemudian dilanjutkan, nah dari tadi ya dari aspek literasi ya, bagian kami kan juga, jadi begini, literasi di negara kita ya itu kan masih sangat rendah sekali. Iya, betul sekali. Kami mencoba memberikan edukasi stimulus ya, terutama kepada anak-anak usia pendidikan ya, untuk ikut meningkatkan literasi. Salah satunya dengan lomba penulisan cerpen ya, dengan tema lingkungan. Itu kita gelar di tingkat SMP ya dan sederajat ya, sekota Kabupaten Probolinggo, dan tingkat SMA sederajat ya, kota Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillah pesertanya lumayan ya, antusias, sekitar 165 peserta ya, SMP SMA ini. Luar biasa, sebenarnya waktunya cukup singkat waktu itu, tidak terlalu lama ya. Dan produknya mereka, tulisan-tulisan mereka para siswa itu bagus-bagus lah. Dan tadi sudah kita saksikan sendiri para juaranya, juara 1, 2, 3, bahkan ada yang dari kabupaten juga kan yang juara, bukan hanya dari kota. Karena memang ini kan Probolinggo Raya. Probolinggo Raya, kota kabupaten kota. Kemudian dari kegiatan lainnya adalah futsal PWI Cup. Di situ juga ada eksibisi antara jurnalis dengan Forkopimda Kota Probolinggo pada waktu itu. Itu tingkat SMP sederajat Kabupaten Kota Probolinggo juga. Kita laksanakan di Gor Masjid pada waktu itu. Dan terakhir acaranya adalah acara puncak ini. Jadi pada acara puncak ini kita memang berkolaborasi dengan teman-teman organisasi profesi wartawan yang lain yang ada selain PWI. Jadi memang temanya juga untuk kompakan antar teman-teman media, karena dari sisi tugas dan lain sebagainya sama ya, sesama jurnalis, cuman organisasinya aja yang berbeda. Dan puncaknya kita tempatkan di Pantai Permata, Kelurahan Pilang, Kota Probolinggo, salah satu destinasi andalan ya Kota Probolinggo yang sekarang masih dalam taraf pengembangan, yang terus diperbaiki oleh pemerintah Kota Probolinggo. Seperti itu, Cak Korip. Ya, luar biasa. Kolaborasi, kekompakan itu penting untuk melakukan sesuatu dengan tujuan yang baik. Begitu juga dengan kita ya, antara Bawaslu dan PWI ini, sebagaimana juga kemudian tema daripada HPN 2023 yaitu Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat sangat ada kaitannya dengan pelaksanaan pesta demokrasi kita yang kebetulan sudah masuk pada tahapannya, yaitu pelaksanaannya tanggal 14 Februari 2024. Kita saat ini sedang menggagas, bahkan bukan hanya menggagas tetapi telah melaksanakan MOU, penandatangan kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Probolinggo dengan PWI. Tepat persis di acara puncak kegiatan ini. Ya, kenapa momentum itu penting? Ya, karena itu harus dilakukan. Di antara wartawan sendiri harus bekerja sama tadi kan. Apalagi kami dengan PWI. Nah, berbicara tentang tadi tentang peringatan luar biasa. Saya sangat apresiasi, apalagi tempatnya ini luar biasa. Sangat natural. Sangat natural sekali. Dan terima kasih kami diundang ke sini juga. Kita selanjutnya kita berbicara tentang MOU kita ini. MOU antara Bawaslu dengan PWI. Menjelang pemilu serentak 2024 penting dilaksanakan. Kalau menurut kami itu sangat penting karena PWI salah satu lembaga pers yang sudah menasional, di mana-mana ada pers Persatuan Wartawan Indonesia. Di Probolinggo Raya. Menurut kami PWI adalah mitra strategis Bawaslu dalam rangka mengawal pelaksanaan tahapan demokrasi yaitu pemilu 2024. Karena tanpa adanya mitra strategis kita yang membantu melakukan atau mengawal proses pemilu ini, maka Bawaslu bukan apa-apa. Pengawasannya tidak akan sempurna. Maka saya melihat teman-teman PWI yang personilnya luar biasa ini, jurnalis-jurnalisnya luar biasa dan sudah bersahabat dengan kami, maka perlu kita rangkul bersama untuk bagaimana bisa menyukseskan. Menurut
Mas Suyut terkait dengan gagasan kita bersama ini. Ya, Ini gimana? Ya, terima kasih Cak Korib. Jadi sebenarnya kalau dari sisi fungsi kami ini kan sama-sama melakukan pengawasan ya. Cak Korib di Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara ya, yang sebagai lembaga pengawas pemilu, itu tugasnya adalah mengawasi jalannya pesta demokrasi 5 tahunan itu. Kami sebagai media sesuai dengan undang-undang pers itu salah satunya adalah fungsi kontrol selain fungsi edukasi, informasi, dan fungsi entertain ya. Salah satunya adalah fungsi kontrol. Nah, pesta demokrasi sebagai sebuah acara 5 tahunan itu tentu akan memilih sosok pemimpin yang akan memimpin kita 5 tahun ke depan. Apakah itu di tingkat daerah ya, kepala daerah, kemudian di wakil rakyat, termasuk di presiden ya. Nah, kami sebagai media mempunyai kepentingan di situ. Artinya kami turut berperan serta bagaimana menghasilkan dari pesta demokrasi itu menghasilkan pemimpin yang berkualitas, yang tentu pro kepada rakyat ya. Artinya bukan pemimpin yang yang tidak memihak kepada rakyat. Nah, kami di situ mempunyai kepentingan di situ. Bagaimana jalannya demokrasi, pesta demokrasi ini sesuai dengan aturan aturan yang berlaku. Kami fungsi kontrolnya tadi itu bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat mulai tahapannya, pelaksanaannya, sampai barangkali misalnya ada temuan-temuan di masyarakat yang harus disampaikan ya. Karena seperti tadi disampaikan Cak Korib itu, kalau temuan-temuan itu dibiarkan saja ya tidak akan ada penyelesaian, ada solusinya. Nah, kami menggandeng Bawaslu sebagai penyelenggara pengawas pemilu tadi itu yang mempunyai aturan yang di situ mengatur bagaimana misalnya terjadi pelanggaran dan lain sebagainya. Itu kami berkolaborasi, harapannya ketika ada temuan-temuan itu dari pihak Bawaslu juga selain memberikan informasi ada tindakan-tindakan yang sesuai aturan-aturan itu. Jadi kami di situ. Karena itu kami sangat sangat apresiasi juga ya ketika ini ada kerjasama MOU terkait dengan pengawasan pemilu tadi itu. Jadi sama-sama menjalankan fungsinya kemudian dikolaborasikan sehingga menjadi sebuah pengawasan yang lebih maksimal lagi gitu daripada jalan sendiri-sendiri. Dan tentu kami sebagai media juga berharap gitu ya ketika Bawaslu ada temuan-temuan dan lain sebagainya untuk memperkuat temuan-temuan tadi itu penyelesaiannya, kami juga siap menyampaikan kepada masyarakat secara luas. Karena jika sudah diberitakan, diinformasikan kepada masyarakat, biasanya itu tekanannya akan lebih kuat dan penyelesaiannya biasanya lebih cepat ya, lebih baik lagi. Barangkali seperti itu. Jadi sebenarnya secara tugas sama-sama mengawasi gitu aja. Ya, betul sekali. Jadi itu adalah latar belakang kenapa kami dari PWI dan Bawaslu melakukan MOU kerjasama dalam rangka mengawal pemilu serentak 2024 ini, sahabat Bawaslu, terutama untuk bagaimana nanti apabila di dalam proses tahapan ini ada permasalahan-permasalahan kita dapat terselesaikan dengan cepat apabila ada media, termasuk juga bagaimana orang bisa mengetahui hal yang melanggar dan yang tidak melanggar. Tentu itu akan menjadi sebuah bentuk sosialisasi dan edukasi bagi kita bersama kepada seluruh masyarakat. Betul. Begitu juga dengan pemilu yang inklusif ya, yaitu terbuka untuk semua. Terutama kita mengawal pemilih rentan, terutama pemilih disabilitas, yang kemudian pemilih yang sudah meninggal, kemudian rentan dimanfaatkan dan bahkan diabaikan ya. Nah, kita juga harus kawal. Makanya kita menggandeng media. Itu sahabat Bawaslu latar belakang kami kenapa melakukan MOU antara Bawaslu Kabupaten Probolinggo dengan PWI Probolinggo Raya yang bertepatan dengan hari puncak peringatan HPN 2023. Luar biasa. Dan terakhir Mas Suyut, kami ingin closing statement, yaitu mungkin bentuk pesan kepada masyarakat atau kepada semua pihak, kepada sahabat Bawaslu kaitannya dengan ya PWI dan mungkin PRS yang merdeka dan menghasilkan demokrasi yang bermartabat. Monggo. Ya, terima kasih Cak Korib. Bagi kami media, keterbukaan itu adalah hal yang penting. Jadi setiap apapun informasi terkait dengan pemilu di lapangan, apakah ada kecurangan atau hal-hal yang lain yang terkait dengan pelaksanaan pemilu, kami sangat terbuka untuk menerima informasi itu. Tentu ini menjadi bagian, karena tanpa bantuan dari masyarakat, kami juga tidak akan mendapatkan informasi yang ada di lapangan bagaimana yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, kepada masyarakat,
kepada masyarakat di kota Kabupaten Probolinggo, jangan gampang-gampang menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya, karena itu implikasinya akan fatal jika itu ternyata informasi hoax misalnya. Apalagi ini pesta demokrasi ya, kemudian ada black campaign dan lain sebagainya, selain bisa menimbulkan dampak sosial yang sangat krusial gitu ya, itu juga bisa menimbulkan dampak hukum ya. Karena itu saya mohon kepada saya pesan kepada seluruh masyarakat kota Kabupaten Probolinggo untuk tidak dengan gampang menyebarluaskan informasi yang belum jelas sumbernya, belum jelas faktanya. Lebih baik ditanyakan kepada pihak yang berwenang ya, misalnya kepada Bawaslu, kepada KPU, atau kepada lembaga-lembaga terkait lainnya ya. Karena ini menjadi penting ya, karena sekarang setiap orang bisa menyampaikan informasi di era digital seperti saat ini, dan tampaknya sangat luar biasa ya kalau itu kemudian informasinya tidak betul ya, bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu kami sebagai media juga akan berpesan juga kepada teman-teman media untuk tidak gampang memuat sebuah informasi tanpa ada proses konfirmasi, klarifikasi, verifikasi ya kepada pihak-pihak yang terkait lainnya. Jangan gampang menyampaikan informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya, tidak jelas datanya, karena itu juga bisa berakibat fatal. Saya pikir seperti itu, Cak Qorib. Ya, terima kasih luar biasa Mas Suyud. Sahabat Bawaslu, inilah tadi perbincangan kami, sangat bermanfaat mudah-mudahan bagi semua sahabat Bawaslu yang ada di Kabupaten Kota Probolinggo terutama dan seluruh Indonesia. Di momentum yang luar biasa ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Pers Nasional. Terima kasih Cak Qorib. Tahun 2023. Siap. Pers merdeka, demokrasi bermartabat. Dari saya Cak Qorib bersama Mas Suyud PWI Probolinggo Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.